Rekomendasi broker yang biasa saya gunakan ada dua. Yang pertama, Just Market dengan pilihan jenis akun mulai dari standar, Send, Pro dengan spread yang lebih tipis. Ada juga jenis akun Raw Spread. Tersedia juga akun Free Swap. Yang kedua, ada Fantech dengan pilihan jenis akun standar, Raw Spread. Ada juga akun Free Swap. Dan yang paling menonjol adalah tersedia jenis akun yang support di TradingView. Baik Just Market dan Fantech, keduanya memiliki kelebihan eksekusi cepat, deposit dan withdraw cepat, pilihan pair mulai dari forex, komoditi, saham, indeks, ataupun kripto juga banyak. Spread sangat kompetitif, cocok bagi pemula ataupun yang mau trading jangka pendek dan swing trade atau trading jangka panjang. Link pendaftaran dan aplikasi ada di bagian kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus itu nanti untuk hari Senin itu kosong ya, cuman ada PDP aja dari Jepang. Bukan berarti volatility minim, kemungkinan masih tetap akan tinggi. Di hari Selasa itu akan ada penjualan rumah lama, ada sedikit kenaikan, tapi ini bukan menjadi prioritas yang menjadi fokus utamanya. Yang paling penting itu nanti di hari Rabu 10 Juni 2026 karena ada data-data yang berkaitan dengan inflasi. Indeks harga konsumen diperkirakan nanti dirilis jam setengah 8 malam, 0,6%. Diperkirakan turun menjadi 0,3%, tapi prioritas utamanya itu bukan dari monthly-nya, melainkan dari year on year-nya. Nah, untuk year on year sendiri 3,8 itu adalah data yang sebelumnya diperkirakan ada kenaikan lumayan signifikan menjadi 4,2%, tinggal nanti aktualnya itu berapa. Kalau misalkan aktualnya terutama di atas daripada perkiraan, contoh 4,3%, tentunya ini surprise positif. Tetapi kalau yang keluar itu nanti di atasnya 3,8%, tetapi masih di bawahnya 4,2%, kategorinya positif. Jadi hati-hati, volatility tinggi itu diperkirakan nanti terjadi di hari Rabu, dan dampaknya itu nanti bisa instan. Kalau misalkan data indeks harga konsumen pada dasarnya, terutama dari year on year ini nanti surprise positif, bisa menjadi tekanan untuk XAUUSD, bisa lanjut arah bawah. Kemudian malamnya itu ada suku bunga dari Kanada, saya kira ini tetap tidak ada pemangkasan lebih lanjut ya. Kalau mungkin ditahan ya. Kemudian di hari Kamisnya itu indeks harga produsen 1,4% diperkirakan turun menjadi 0,7. Klaim pengangguran awal saya kira ini nanti akan ada sedikit penurunan, tapi khusus untuk klaim pengangguran awal ini di kisaran 200 sampai dengan 230K itu kategorinya masih stabil. Di hari Jumatnya kosong, ada data yang berkaitan inflasi Jerman aja dan PDB dari Inggris. Saya kira ini tidak terlalu penting, terkecuali untuk pair forex ya, mungkin akan ada dampaknya euro dan GBP. Tapi untuk kesimpulannya, dari segi kalender ekonomi full 1 minggu ke depan ya, yang menjadi fokus utamanya nanti di hari Rabu indeks harga konsumen. Data yang berkaitan dengan indeks harga konsumen hasil daripada positif itu bisa ngedorong untuk indeks dolar menguat, gold bisa turun lebih dalam. Tapi kalau indeks harga konsumen negatif, ini kebalikannya, memberikan kesempatan atau peluang untuk indeks dolar terkoreksi, gold bisa keangkat lagi arah atas, tapi konteksnya hanya sebatas koreksi. Langsung masuk dari segi teknikalnya aja. Untuk indeks dolar dari segi level area SRP ini sudah saya tarik 101.10 sampai dengan 101.40. Ini adalah resisten 3 dan 4. Kemudian untuk level area minornya 100.80, resisten kedua weekly 100.50 sampai dengan 55. Kunci penerusan arah atas itu masih berada di 100.20. Artinya kalau ada H4 yang berhasil close body candle atau tutup di atas level tersebut, ini memberikan kesempatan atau peluang next target selanjutnya terbuka di atas 65%. Hati-hati arah resisten 2 bahkan di atasnya. Apalagi khusus di hari Rabu, kalau indeks harga konsumen tentunya hasilnya adalah positif, ini akan memberikan trigger atau volatility bisa arah atas. Cuman yang menjadi antisipasi adalah resisten pertama weekly yang sekarang support di 99.91. Untuk indeks dolar bisa dikatakan akan terjadi koreksi kalau harga sudah turun di bawahnya R1 yang sekarang support. Tetapi kalaupun ada sedikit penurunan yang kurang lebih, saya kira ini bukan gerakan koreksi. Kalau masih tetap di atasnya 99.91, bisa terjadi rally base rally untuk menuju resisten kedua. Kemudian skenario antisipasi jika terjadi koreksi adalah area keseimbangan harga atau sebagai pivotnya jatuh di 99.51 dengan batas atas 99.66 dan batas bawahnya itu di 99.36. Artinya untuk perjalanan full 1 minggu ke depan indeks dolar
ke level utama 9936. Selama harga belum berhasil maintain di bawah level area tersebut, jika ada penurunan di bawah 99.91, kategorinya hanya sebatas koreksi, dan jika H4-nya gagal tutup body di bawah 99.36, hati-hati, ini masih ada peluang atau potensi pullback kembali arah atas. Kesimpulan untuk indeks dolar adalah peluang bullish lanjutan ada dari segi time frame kecil, waspadai koreksi. Bisa aja untuk open market itu terjadi gap, opennya maju mundurnya di antara level kunci, H4 tutup di atasnya 100.20, waspadai kalau dia pullback sedikit arah bawah 99.91 sebelum endingnya lanjut arah atas. Jadi ada dua yang menjadi prioritas sebagai antisipasi jika terjadi koreksi. Arah utamanya masih di kisaran 50-50 kalau untuk pivot, tapi tetap sebagai prioritas utama untuk zona antisipasinya. Kemudian dari segi XAUUSD, perjalanan untuk XAUUSD hasil daripada NFP kemarin kategorinya adalah positif, bukan surprise positif. Tapi kalau dari segi teknikalnya full 1 minggu ya, sampai dengan menjelang sebelum NFP itu sideways, baru gerakan NFP itu keluar impulsi bearish dan ini memberikan tekanan arah bawah. Dari kurang lebihnya penurunan yang pertama sampai dengan di titik low-nya ya, dari candle merah yang ada di sini, penurunan yang terjadi kemarin itu di kisaran 1600-an pip, dan ini belum ada tanda-tanda koreksi. Dari segi level area SRP yang akan menjadi antisipasi bagian atas maksimum jika harga ini pullback kembali ya, kunci 4546 sampai dengan 4566 itu yang akan menjadi batas maksimum jika ada kenaikan, tapi persentasenya masih di bawah 20%. Untuk resisten pertama weekly berada di 4507 dan ini berdekatan dengan level area punyanya monthly, kurang lebih adalah garis yang putus-putus. Jadi ini saya gabung jadi satu aja untuk level area resisten pertama karena saling berdekatan. Kemudian area keseimbangan harga atau sebagai pivot weekly itu bertepatan dengan support pertama punyanya monthly yang sekarang berubah fungsi sebagai level area resisten 4429 dengan batas atas 4458 dan batas bawahnya itu 4400 pembulatan. Support pertama weekly yang sekarang resisten itu berada di 4351. Kunci penerusan arah bawah 4292. Support kedua weekly itu bertepatan dengan punyanya monthly. Jadi hati-hati mulai dari 4234 sampai dengan 4214 karena ini ada level magnet antara SRP weekly dan punyanya monthly. Kemudian level area minor jatuh di 4175. Terakhir, sebagai batasan pantau ekstrim weekly, support 3 dan 4 itu jatuh di 4116 sampai dengan 4058. Nah, untuk open market sendiri kurang lebihnya itu di tengah-tengah. Jadi yang menjadi prioritas sebagai catatan utama ya, kalau dari perjalanan open market hari Senin nanti ada close body candle H4 yang berhasil tutup di bawahnya 4292, ini memberikan kesempatan atau peluang di atas 65%, hati-hati arah selanjutnya bisa turun menuju support kedua weekly ataupun monthly dan maksimumnya itu berada di kisaran support 3 dan 4 weekly. Perlu diwaspadai yang nanti ya dikhawatirkan break atau tidak break. Misalkan dia juga membuat konfirmasi di bawahnya 4292 sebagai antisipasi jika terjadi koreksi adalah area pivot itu sendiri dengan key level utamanya berada di 4458. Jadi untuk XAUUSD kalau misalkan saya simpulkan ya kurang lebih bisa dikatakan koreksi kalau harga ini sudah mampu bergerak di atasnya support pertama yang sekarang berubah fungsi sebagai level area resisten, baru peluang atau koreksi itu akan ada. Targetnya sementara waktu di kisaran 4400-4429 maksimumnya. Tetapi kalau ada close body candle H4 tutup di bawahnya 4292, hati-hati penerusan arah bawah. Jadi untuk planningnya XAUUSD saya lebih prepare adalah persiapan untuk cari ancang-ancang swing sell kembali. Catatan H4 tidak boleh tutup di atasnya 4458. Kemudian untuk normal rata-rata pergerakan ya kurang lebih dari ruang ring areanya yang calon sebagai high sampai low dari open sampai close market ya, perkiraan untuk 1 minggu ke depan ini di kisaran 3700-an pip itu rata-rata pergerakan. Terlepas dari naik ataupun turunnya, hati-hati ranknya sudah mulai melebar. Jadi minimalnya
tinggal dibagi 2. Kurang lebihnya sekitar 1800 pip itu minimalnya, terlepas dari nanti ya buat high atau low baru. Nah, dengan kondisi saat ini kesimpulannya ya untuk XAUSD, karena itu lebih dominan arah bawah, jadi mungkin nanti akan saya coba cari koreksian dari segi time frame kecilnya, baru prepare untuk cari ancang-ancang setup swing sell-nya. Tapi untuk hari Senin, terutama di open sesi Asia ya pagi, hati-hati kalau misalkan dia terjadi gap bawah terlebih dahulu. Cuman kalau misalkan dapat posisi sell, tidak ada salahnya ya, sebagai target TP pertama mungkin akan saya coba taruh di 4175, atau TP2 maksimum itu tidak jauh di kisaran support keempatnya weekly mendekati 4058. Tapi kalau dihubungkan dengan indeks harga konsumen di hari Rabu nanti yang akan dirilis ya, itu yang akan menjadi trigger utamanya. Indeks harga konsumen terutama dari year on year-nya, misalkan hasilnya adalah negatif, hati-hati, dadakan itu bisa pullback kembali arah atas. Tetapi khusus untuk hari Rabu, kalau indeks harga konsumennya itu hasilnya adalah surprise positif, peluang tidak menutup kemungkinan minimalnya level area minor itu bisa dicapai. Dengan kondisi saat ini, untuk XAUSD, khusus untuk planning swing, saya lebih prepare adalah persiapan kembali untuk cari ancang-ancang setup sell, tapi menunggu gerakan koreksi terlebih dahulu. Dan untuk rekan-rekan, saran saya, hindari entry posisi di luar area kerja untuk meminimalkan resiko. Cek momentumnya, terlepas buy ataupun sell itu opsi masing-masing. Tapi kalau misalkan di area kerja, baru nanti cek momentumnya, misalkan ada, dari segi jarak stop loss itu bisa diminimalkan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mulai dari logic ya yang terjadi itu nanti akan saya upload lanjutan di bagian video journal mapping. Khusus untuk rekan-rekan yang mungkin sudah tergabung di bagian journal mapping atau grup ya, nanti kemungkinan besok di hari Minggu itu akan saya update sekalian nanti untuk pair forex dan untuk indeks US-nya. Kemudian tambahan dari segi Bitcoin. Nah, perjalanan untuk Bitcoin kita lihatin dulu dari weekly-nya. Posisi weekly itu sangat strong volatility. Low yang terjadi kurang lebihnya di bulan Februari itu juga sudah di break. Kalau saya zoom out dari segi time frame 4 digabungkan dengan perjalanan Fibonacci ekspansi, harga ini sudah mampu mencapai level area 618 untuk jangka pendeknya yang berada di kisaran 59.300-an. Hati-hati, misalkan kehilangan level area tersebut, next target selanjutnya dia bisa mencapai 261 Fibonacci ekspansi, kurang lebihnya 56.800 sampai dengan 55.400, itu yang akan menjadi target untuk jangka pendeknya. Perlu diwaspadai, misalkan untuk Bitcoin terjadi koreksi, ada dua zona pantau. Yang pertama di kisaran 618 Fibonacci ekspansi, balik lagi di 64.000, kemudian maksimumnya 67.600-an, itu target jika terjadi koreksi. Tapi prioritas utama itu untuk Bitcoin masih dominan arah bawah. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin cari ancang-ancang setup swing buy, untuk saat ini belum waktunya. Volatility juga diperkirakan masih tinggi. Nah, untuk level area SRP weekly ataupun monthly ya, untuk saat ini belum bisa digunakan karena support 3 dan support 4 terutama itu sudah di break semua. Jadi jatah khusus untuk 1 bulan sampai dengan tanggal 30 itu semuanya selesai. Cukup waktu 5 hari aja. Sementara waktu untuk level area SRP minggu ini ya, itu saya hapus dulu. Tapi khusus untuk minggu depan mungkin akan ada, dan ini nanti akan saya update lanjutan aja karena ini masih on track. Pergantian close candle ya weekly itu masih belum terjadi. Misalkan itu nanti sudah ada close body candle weekly, baru dari segi level area SRP itu nanti akan ada target baru. Cuman ruang geraknya itu diperkirakan akan sangat lebar. Kesimpulannya untuk Bitcoin, hati-hati, 618 Fibonacci yang berada di 59.300 ini adalah key levelnya. Jika untuk hari ini ataupun besok kehilangan level area tersebut, harga lanjut arah bawah, targetnya yang utama itu di kisaran 56.800 sampai dengan 55.400 pembulatan, ekstrimnya 53.000. Tetapi kalau ada gerakan koreksi dulu, ada dua zona pantau saja. Di 63.800 sampai dengan 64.000, maksimumnya balik lagi di 67.600. Dengan kondisi saat ini, jadi kalau mau prepare, hati-hati untuk rekan-rekan ya yang mungkin nge-retest untuk cari ancang-ancang setup buy, hanya sebatas memanfaatkan jika terjadi koreksi, stop loss paling tidak taruh di bawahnya 59.000. Tapi persentasenya untuk arah atas saat ini masih kecil. Ada kecenderungan kemungkinan dia sideways dari segi time frame
frame kecil ya, mungkin bisa ditandain untuk perkiraan ring area sideways-nya adalah zona yang saya blok merah di sini. Jadi harga ini masih ke trap di antara 61.900-an sampai dengan 59.400-an. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.